Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi PPKN Bab 5 kelas 8 semester 2. Selamat mencermati. Bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo atau TK. Trikoro Darmo didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gunung Stopia, Jakarta tahun 1915. Merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Jong Sumatera Nenbon, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumatera Nenbon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pangkatan dan bahasa persatuan. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919, berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Tujuan Trikoro Darmo: 1. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Tahun 1926, Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi: 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda. 2. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kongres Pemuda II, atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres Pemuda II dihadiri oleh para wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islamiyettenbon, Jong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Wei Tiam Hong, John Lau John Hock, Oi Kai Xiang, dan Joy Jin Hui. Panitia Kongres Pemuda: Ketua Sugondo Jojo Puspito atau PPPI, Wakil Ketua Raden Mas Joko Marsaid atau Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin atau Jong Sumatera Nenbon, Bendahara Amir Jarifuddin atau Jong Batak Bon, Pembantu 1 Johan Muhammad Jaja atau Jong Islamitin Bon, Pembantu 2 Raden Kaca Sungkana. Sumpah Pemuda adalah suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan babak baru lagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam satu sanubari para pemuda. Kemudian para pemuda membangun komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa Indonesia. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan. Berikut teks Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. 2. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. 3. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban, bahkan tidaklah bagi apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya
dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Karakter pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. 5. Aktualisasi diri. Ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. 6. Cita-cita. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak punya mimpi. Nilai-nilai dalam sifat pemuda yaitu 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tahun 1927. Digawangi oleh tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono Sarjana Hukum, Budiarto Sarjana Hukum, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh saat itu. Insinyur Soekarno pada waktu itu berusia kurang lebih 26 tahun. Tahun 1927, PNI membentuk Badan Koordinasi untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat kooperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Suryadinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Wage Rudolf Supratman ketika penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia Lubhuis, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biola. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Chairil Anwar adalah angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir Walter Manginsidi. Banyak perlawanan terhadap penjajah dipimpin olehnya. Tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di Sekolah SMP Nasional Makassar. Kemudian dipenjara dan kakinya dirantai. Tanggal 17 Oktober 1948, bersama Abdullah Haddad, Hamid Joseph, dan Lewang Daeng Matahari, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Simbol-simbol negara: A. Bendera negara, merah putih; B. Bahasa Indonesia; C. Lambang negara Garuda Pancasila; D. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sekian pembelajaran dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran tersebut. Mohon dimaafkan. Terima kasih.